Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif kategori Daya, presensi 9 dari kelas 13 KAC yang bersekolah di SMK SNTI Yogyakarta. Prinsip dari verifikasi labu ukur adalah penetapan volume air yang ditampung oleh labu ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Apabila densitas air sudah ditemukan, maka dapat ditentukan volume terukurnya dan penyimpangannya. Untuk cara kerjanya, pastikan peralatan dalam kondisi bersih, amati dan catat spesifikasi alat tersebut, timbang labu ukur kosong, catat sebagai bobot A. Kemudian isi labu ukur dengan aquades, tepatkan meniskus pada tanda batas, kemudian ditimbang dan dicatat sebagai bobot B. Ulangi prosedur C hingga E sebanyak 3 kali. Kemudian setelah melakukan pengulangan, kemudian diukur suhu aquades. Setelah diukur suhu aquades, ditentukan densitas airnya. Kemudian hitung volume terukur dan tentukan besar penyimpangannya. Lakukan prosedur ini untuk labu ukur 50 ml dan 100 ml. Untuk data pengamatan, pada labu ukur 50 ml memiliki spesifikasi alat dengan nama alat labu ukur 50 ml, merek Iwaki, kapasitas 50 ml, toleransi atau faktor koreksi plus minus 0,06 ml. Kelas A, jenis alat ukur inlet, suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Pada labu ukur 100 ml memiliki spesifikasi alat dengan nama alat labu ukur 100 ml, merek Pirek, kapasitas 100 ml, toleransi atau faktor koreksi plus minus 0,2. Kelas B, jenis alat ukur inlet dan suhu pengukuran 20 derajat Celcius. Pada hasil kalibrasi labu ukur 50 ml didapatkan berat aquades sebesar 49,6895, 49,6905 dan 49,6805. Hasil tersebut kemudian dijumlahkan, kemudian dirata-rata dan didapatkan rata-rata sebesar 49,6868. Kemudian setelah didapatkan rata-rata, dilakukan pengukuran suhu dan dihasilkan rata suhu sebesar 30 derajat Celcius. Dilihat dari suhunya, densitas aquades dapat ditentukan dan dihasilkan densitas air aquades sebesar 0,995646. Pada hasil kalibrasi labu ukur 100 ml, berat aquades diperoleh sebesar 99,3433, 99,3282, 99,3391. Ketiga hasil tersebut dijumlahkan, kemudian dirata-rata dan dihasilkan rata-rata sebesar 99,3369 dan densitas aquades sebesar 0,995646 gram per mililiter. Pada labu ukur 50 ml, volume terukur dapat dihitung dengan berat aquades dibagi dengan densitas aquades, sehingga 49,6868 dibagi dengan 0,995646 dan dihasilkan volume terukur sebesar 49,90. Untuk penyimpangan, volume terukur dikurangi dengan kapasitas labu ukur, sehingga 49,90 dikurangi dengan 50 sama dengan 0,1. Pada labu ukur 100 ml, volume terukur dapat dihitung dengan rumus berat aquades dibagi dengan densitas air, sehingga 99,3369 dibagi dengan 0,995646 sama dengan 99,7713. Untuk penyimpangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume terukur dikurangi dengan kapasitas labu ukur, sehingga 99,7713 dikurangi 100 sama dengan negatif 0,23. Untuk pembahasan kali ini adalah prinsip dari praktikum verifikasi labu ukur. Prinsipnya adalah penetapan volume yang
ditampung labu ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Apabila densitas Aquades telah diketahui, maka dapat dihitung volume terukur dan penyimpangannya. Praktikum dilakukan dengan menimbang labu ukur yang kosong dan bersih, kemudian dicatat sebagai bobot A. Setelah melakukan penimbangan, kemudian di labu ukur diisi dengan Aquades sampai tanda tera dan ditimbang sebagai bobot B. Setelah dilakukan penimbangan, maka dilakukan pengukuran suhu untuk mengetahui densitasnya. Kemudian cara kerja ini diulangi sebanyak 3 kali pengulangan. Cara kerja ini digunakan pada labu ukur 50 ml dan 100 ml. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat praktikum, yakni salah satunya memegang labu ukur dengan tangan tanpa adanya pemakaian sarung tangan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan suhu pada labu ukur sehingga sangat mempengaruhi saat proses penimbangan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip dari praktikum verifikasi labu ukur adalah penetapan volume yang ditampung labu ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Apabila densitas Aquades telah diketahui, maka dapat dihitung volume terukur dan penyimpangannya. Yang selanjutnya, pada labu ukur 50 ml terdapat penyimpangan sebesar 0,1, yang artinya labu ukur masih bisa digunakan karena penyimpangannya belum terlalu jauh. Sedangkan pada labu ukur 100 ml didapatkan penyimpangannya sebesar 0,23. Apabila labu ukur tetap digunakan, yang akan terjadi adalah pengukuran tidak akan sesuai dengan standar karena telah melebihi batas maksimal.